nanti pastinya udah ya, karena acara ini sangat menarik dan narasumbernya sangat keren dan berpengalaman. Dan aku izin spill untuk narasumber kali ini memiliki pengalaman sebagai desain engineering spesialis dan juga CEO dari ZTH Engineering. Dan juga untuk seluruh peserta diharapkan untuk aktif ya, karena nanti yang bertanya secara on-cam dan langsung interaksi dengan pemateri pertama kali, maka akan door prize di akhir acara nanti. Jadi jangan sia-siakan peluang di training AutoCAD kali ini. Oke, mungkin kita bisa sapa dulu kali ya pematerinya. Halo, pagi Kak Rifki. Halo Mas, Oke, selamat pagi. pagi Kak. Heeh. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Masa gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat juga Kak. Oke, udah semangat Kak buat jelasin materi di hari ini Kak. Semangat. Ini kayaknya pesertanya juga ada yang senior. Oke, siap. Eh, Oke, kalau Kak Rifki udah siap untuk buat acara makin kondisional, saya minta tolong untuk peserta agar tidak coret-coret layar saat narasumber sedang presentasi dan dari materi kita Kak Rifki udah siap. Mungkin kita langsung saja masuk ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Kak Rifki. Untuk durasi penyampaian materinya kurang lebih 1 jam dan kepada Kak Rifki disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Iya. Perkenalkan ya, jangan bosan. Saya Rifki Nurhidayat. Saya seorang drafter, kemudian engineer juga gitu ya. Kemudian sering juga membantu konsultan maupun kontraktor, kontraktor. Ini pesertanya luar biasa ya, 300 gitu ya. Saya yakin teman-teman yang jadi peserta ini, entah itu ada yang cari kerja, entah itu sudah ada di proyek gitu ya, proyek skala menengah, kecil maupun skala besar gitu. Bahkan saya yakin teman-teman di sini juga ada yang senior. Gitu. Di sini saya memaparkan nantinya ya diskusi saja, bukan maksud saya menggurui gitu ya. Karena di dunia MMP ini terlalu luas kalau disebut sebagai ahli. Gitu. Baik ya teman-teman. Next. Nah, nanti teman-teman belajar apa saja sih? Nantinya itu belajar basic CCTV, telepon, data. Kemudian yang kedua basic tata suara. Kemudian yang ketiga basic fire alarm. Gitu ya. Mas Rifki, eh, di MMP elektronik kan banyak ya gitu. Iya, memang banyak. Di situ ada MRTV gitu ya. Di situ tuh ada bus gitu ya, gunting automation apa sistem kayak gitu ya. Atau smart building yang sekarang itu lagi booming kalau di dunia MMP di bidang elektronik. Ya. Tapi insya Allah nanti teman-teman punya dasar tiga ini gitu ya. Minimal tuh teman-teman tuh ini loh, kalau misalkan teman-teman bekerja di dunia MRP di bidang elektronik, mempelajari ini. Next. Nah, yang pertama itu CCTV ya, teman-teman. CCTV, closed circuit television, itu ya sudah tahu ya teman-teman, alat pengawas yang umumnya diletakkan di berbagai jenis properti seperti bangunan, kantor, gedung, pemerintahan, dan perumahan maupun di situ jalan raya yang padat pengendara untuk menjaga keamanan. Nah, di sini merupakan skematik simpelnya kita tuh mm, memperhatikan skematik CCTV gitu ya. Nah, teman-teman tahu bahwasanya CCTV yang dulu itu tuh menggunakan sistem analog. Hmm. Artinya apa? Nah, ini merupakan sistem analog ya. Ini campuran ya, tidak ada inverternya. Tapi biasanya ini kalau analog konekannya pakai eh, koaksial ya, teman-teman. Ini sudah IP ini. Gitu. Nah, bentar. Oh, ya. Nah, jadi gini, ini coret-coret dulu.
Nah, dulu teman-teman itu tuh mengenal CCTV sistem analog. Gampangannya gini. Ini saya katakan unit CCTV-nya gitu. Nah, kemudian di sini ada apa? Inverter gitu ya. Nah, kemudian di sini ada DVR gitu. Nah, dulu ini kabel ini tuh menggunakan kabel koaksial. Ini pun bisa menggunakan koaksial. Oke. Nah, ini DVR itu apa? Digital video recorder gitu. Nah, ini simpelnya gitu ya. Teman-teman pun bisa misalkan pasang CCTV dengan skematik seperti ini gitu. Nah, namun untuk kabel koaksial, untuk penyambungannya, pengkonekannya, itu tuh rawan sekali ujung koaksial itu eh, bengkok atau gimana. Saya share ya, coba ya. Saya share. Ini kan nggak semua apa yang pernah gitu ya, pernah lihat sambungannya. Nah, ini maksud saya, ini kan kabelnya nih, koaksial satu inti kan. Nah, kemudian ujungnya ini rawan bengkok. Dan ketika ini bengkok, itu tuh ngaruh juga pada pembacaan, bahkan tidak terbaca nanti CCTV-nya. Gitu. Nah, makanya sekarang tuh memakai IP CCTV. Memakai kabel apa? IP 6 gitu. Atau lebih dikenal dengan Cat Cat 6. Nah, kemudian di sini saya terangkan ya. Di sini unit CCTV, dom kamera, PTZ, kemudian bulat kamera. Ini tipe CCTV-nya. Dan di sini, teman-teman, bahwasannya ini itu menggunakan ya koaksial, gitu ya. Ini plug-in. Nah, ini kabel kabel dua itu satu untuk power, satu untuk data. Nah, kemudian masuk di sini masuk inverter. Inverter ini mengelola nih teman-teman, mengelola dari tangkapan si kamera nantinya dikelola jadi outputnya itu screen nanti di sini gitu. Nah, sedangkan penyimpanannya di mana? Nah, penyimpanannya di sini di VR gitu. Ini ada mouse, kemudian ada power juga gitu. Oke, next. Kemudian ada di sini tata suara. Nah, ini saya ajarkan yang lebih kompleks juga ya, teman-teman. Tata suara adalah kumpulan dari beberapa peralatan elektronik yang didesain untuk memperkuat sinyal suara dan musik supaya dapat didengar oleh orang-orang banyak lebih dari satu orang. Dan, nah, jenis dan fungsi sound system di bangunan gedung atau general sound system. Sistem tata suara, suatu upaya pengaturan suara alat bunyi di dalam bangunan dan ruangan-ruangan khusus, ruangan serbaguna, rapat, pertemuan, pertunjukan, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, sistem dari tata suara itu tuh outputannya tagging public address. Gitu. Dan itu biasanya diletakkan ada di ruang elektroniknya, kemudian ada juga di ruangan resepsionis. Gitu. Kemudian emergency evakuasi. Nah, gitu. Nah, untuk sound system emergency ini, mungkin peraturan pemerintah 2017 gitu ya, itu diketatin. Dalam arti yang tadinya sound system hanya ceiling speaker gitu ya, kemudian hanya kolom speaker gitu ya. Nah, di area-area tangga, nah, pemerintahan kita juga disuruh
menempatkan emergency evakuasi gitu. Jadi khusus sound system itu misalkan menunjukkan arah 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 penyelamatan nantinya. Gitu. Mungkin di situ ada eh, tangga darurat gitu ya. Atau di tangga utama pun itu dipasang speaker emergency gitu. Kemudian untuk background musik, kemudian untuk parpol. Gitu. Next. Nah, konfigurasi dasar sound system di bangunan gedung. Nah, ini inputannya. Kemudian ada processing, ada output. Nah, inputannya ya ini mikrofon ya. Di resepsionis ada, kemudian di ruang elektroniknya juga juga ada. Kemudian CD player atau DVD player. Nah, di sini ada file alarm gitu ya. Nah, ketika saling berkaitan ya, main distribution panel file alarm itu tuh ada konekan dengan main distribution panel sound system. Gunanya apa? Untuk misalkan di situ ada ruangan terbakar, nah file alarm misalkan di situ detektornya bunyi, kasih input ke TB, TB kasih input ke MCPFA, nah MCPFA kasih input ke MDF SS. Itu nantinya sound systemnya langsung misalkan sudah disetting eh, bahaya gitu loh. Apa di sini ada tarikan file alarm. Nah, kemudian prosesinya di sini ada preamp, fixer, equalizer, power amplifier, lektor, lektor switch gitu ya. Nah, nanti dijelaskan fungsinya juga ini. Nah, outputannya tentunya unit speakernya gitu. Ada ceiling speaker, ada wall speaker, ada column speaker, ada horn speaker gitu. Ini nggak asing ya teman-teman gitu. Teman-teman kalau ingin mengetahui NLP ya, kalau misalkan jalan-jalan di mall gitu ya, jalan-jalan di kafe, jalan-jalan dimanapun, lihat tuh instalasi NLP ini. Ada sebagian pemasangannya tuh expose, maksudnya itu terlihat oleh mata kita nggak pakai plafon gitu. Saya juga belajar NLP dari situ. Gitu. Misalkan saya ke mall, oh instalasi HVAC seperti ini, oh elektronik seperti ini, gitu. Next. Nah, peralatan utama sound system di bangunan gedung yang tadinya kecil prosesinya. Yang pertama ada amplifier mixer. Memiliki fungsi untuk menguatkan sinyal suara yang berupa arus listrik sehingga sesuai dengan kriteria sebelum akhirnya masuk pada perangkat utama tata suara. Oke, kemudian equalizer, penyeimbang suara yang biasa digunakan dalam audio untuk mengubah keseimbangan penyaringan rentan frekuensi. Gitu. Kemudian power amplifier. Power amplifier adalah penguat akhir bagian sistem tata suara yang berfungsi sebagai penguat sinyal audio yang pada dasarnya merupakan penguat tegangan dan arus dari sinyal audio yang bertujuan untuk menggerakkan pengeras suara. Kemudian ini slotted switch, sebuah komponen yang berfungsi sebagai memilih mode atau merubah arah arus listrik. Ini komponen. Nah, umumnya untuk skematik tata suara, nah, di sini ada kotak seperti ini menunjukkan bahwasannya di sini berada di ruang kontrol. Nah, di sini kan. Kemudian ada peralatan utama yang tadi saya sebutkan, gitu ya. Kemudian operator gedung. Nah, di sini ada mic ya di ruang elektroniknya. Gitu. Nah, kemudian untuk ke gedungnya menuju ke terminal blok, gitu ya. Atau kalau di dunia proyek disingkat TBSS gitu ya. Terminal block sound system. Kalau di terminal block sound system gitu ya, itu sih hanya sekedar ya terminal blok biasa gitu untuk menyambung. Nah, di sini kabelnya dua kali satu NYMHY ya, dua kali satu setengah. Ini untuk kayak lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat, lantai lima gitu. Dari sini sambung dari apa? Ini saya asumsikan MDF SS-nya ya, main distribution panel
sound system gitu ya. Kemudian masuk ke TB masing-masing per lantai gitu. Nah, nanti ada beberapa zone ya gitu ya. Zone itu areanya gitu. Zone satu, zone 2 mungkin dalam satu lantai itu mungkin ada 2 zone atau ada 3 zone gitu. Next. Nah, ini yang penting juga gitu ya. Karena ini eh, di perencanaan PUPR pun suatu gedung yang apa nantinya itu banyak pengunjungnya gitu ya. Untuk sistem keamanannya itu wajib menggunakan file alarm. Yang supermarket dan sebagainya Indo kayak gitu ya. Itu juga ada file alarmnya teman-teman. Coba lihat teman-teman itu biasanya diletakkan di mesin ATM di atasnya. Itu semua. Tapi simple hanya satu aja. Nah, file alarm ini suatu sistem terintegrasi yang didesain dan dibangun untuk mendeteksi adanya gejala kebakaran. Untuk kemudian memberi peringatan atau warning dalam sistem evakuasi dan ditindaklanjuti secara otomatis maupun manual dengan sistem instalasi pemadam kebakaran. File alarm dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada file alarm konvensional, file alarm full addressable, kemudian file alarm semi addressable. Alat pendeteksi kebakaran. Alat pendeteksi atau detektor adalah alat yang berfungsi sebagai alat penerima masukan yang bekerja secara otomatis. Jenis detektor kebakaran ini terjadi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, heat detector. Heat detector ini merupakan alat pendeteksi panas yang misalkan ketika panas melewati 80 derajat, otomatis si heat detector ini mengirim sinyal ya, sampai mencapai FA bahwasanya ada panas berlebih di ruangan tertentu begitu ya. Nah, kemudian detektor asap ini smoke detector gitu ya. Nah, makanya teman-teman tuh kadang nginep di hotel misalkan gitu ya, dilarang merokok di dalam kamar gitu ya. Karena di situ dipasang smoke detector. Nah, misalkan teman-teman itu nyoba merokok di situ gitu ya. Ya silakan gitu ya. Nanti jangan kaget misalkan bunyi ya itu alarm. Nah, kemudian detektor api, flame detektor gitu. Nah, ini mendeteksi adanya api gitu ya. Tentunya api berlebih. Sebenarnya ini flame detektor ya campuran dari heat detektor dan flame detektor gitu. Jadi ketika panas berlebih itu pun gitu ya, saya commissioning di flame detektor, ini udah ngirim sinyal gitu. Kemudian detektor gas atau gas detektor. Dilihat dari namanya, ini biasanya dipasang di mana? Satu, biasanya itu di dapur gitu, kitchen kitchen gitu, kitchen area. Yang kedua, biasanya dalam suatu gedung, misalkan di situ ada instalasi gas gitu, gas dari PGN gitu. PGN kan sekarang masuk ke rumah-rumah juga ya, kayak PDAM. Nah, biasanya ini dipasang pada eh, apa sebelum masuk ke gedung, atau instalasi misalkan dari pasangnya itu di dalam shaft atau di riser gitu ya. Itu wajib dipasang gas detektor. Supaya apa? Yaitu keamanan tadi. Kalau misalkan ada kebocoran gas, apalagi gas kan baratnya apa raman sekali terjadi kebakaran gitu ya. Makanya dipasang gas detektor supaya apa? Supaya dapat terdeteksi dan misalkan matiin valve utamanya yang nyambung ke PGN. Gitu. Next. Nah, untuk komponen file alarm gitu ya, master control file alarm atau MCPFA gitu ya. Ini full addressable, telepon gitu ya. Kapasitas input 10 loop gitu ya. 10 loopingan gitu ya. Di detektor
smoke detector dan manual call point gitu. Satu loop 125 detektor addressable plus 125 modul semi addressable gitu. Nah, untuk MCPFA ini gitu ya, beda misalkan ini EST3 gitu ya. Beda beda seri gitu pun untuk speknya pun beda gitu. Apalagi beda merek. Nah, ini remote annunciator, printer, barcode, color, grafik gitu. Oke. Annunciator. Alat ini adalah bagian tambahan dari kontrol panel dan alarm sistem yang berfungsi sebagai monitor atau pengamat tambahan, hanya tidak dapat berbuat aktif seperti kontrol panel. Biasanya alat ini dipakai apabila dibutuhkan pengamat tambahan di ruang lain seperti ruang security dan annunciator ini sebenarnya tuh fungsinya hampir sama kayak MCPFA, tapi dibatasi fungsinya nggak seperti MCPFA gitu. Ya saya sebut anakannya lah, anakan dari MCPFA ya annunciator gitu. Walaupun ya berpusatnya annunciator nanti konekannya ke MCPFA. Nah biasanya ini tuh dipasang di ruang security gitu, pos jaga dan lobby. Makanya teman-teman kalau misalkan di sisi konsultan gitu ya, di situ ada ruangan pos jaga gitu ya, itu wajib. Nah misalkan mas pos jaganya itu ada beberapa loh mas, ada 5 gitu ya. Nah cari pos jaga utamanya gitu. Kalau misalkan secara visual, pos jaga utama biasanya kan yang paling gede nih. Nah kalau misalkan pos jaga denahnya yang kecil, oh berarti ini pos jaga ya pengawas aja gitu. Ini wajib. Oke. Nah ini penampakan dari heat detector. Berfungsi terjadi perubahan energi termal atau panas yang diakibatkan oleh adanya api. Ini ya teman-teman, mungkin ada yang belum pernah lihat gitu ya. Unitnya itu seperti apa sih? Gitu. Ini kalau misalkan teman-teman jalan-jalan ke hotel atau mall gitu, ya, itu sering banget menemukan unit ini sebenarnya. Kalau teman-teman berfokus pada plafon atau ceiling, ya atap ini. Sini. Nah kemudian ini penampang dari smoke detector. Berfungsi sebagai mendeteksi asap dan terjadinya kebakaran sumber mendeteksi asap yang masuknya ke dalam. Asap memiliki partikel partikel yang kian lama semakin meniru ruangan smoke chamber. Seiring dengan meningkatnya intensitas kebakaran, jika kepadatan asap ini smoke density kalau melewati ambang batas atau threshold, maka rangkaian elektronik tidaknya akan aktif. Makanya kalau misalkan teman-teman di hotel udah ada pemberitahuan gitu ya, ya jangan oke di kamarnya gitu, di kasurnya gitu. Paling colong-colongan gimana ini kamar mandi ya kalau yang rokok. Flame detector ini ya wujudnya, alat sensitif terhadap radiasi sinar ultraviolet yang ditemukan oleh nyala api, tetapi detektor ini tidak beraksi pada lampu ruangan inframerah atau sumber cahaya lain yang tidak ada hubungan dengan nyala api atau flame. Ini gas detector. Nah teman-teman, gas detector ini bisa dipasang di dinding ya. Oh ya, satu lagi ini biasanya penempatannya itu misalkan ini itu kompornya gitu kan. Entah misalkan dari atas atau dari bawah inputannya ke kompor itu kan ada regulator gitu. Nah, ini bagusnya itu dipasang juga gas detector gitu. Maknanya double gitu. Alhamdulillah saya juga ngerjain itu gas ya, pipa gas jadi tahu. Saya ngerjain pipa gas ya baru kemarin salah satu proyek IKN. Kemudian ini file alarm modul gitu ya. Nah, di dalam TB-nya, di dalam TB maupun di MCPFA itu tuh ada modul. Ini wujudnya. Nah, tadi kan dibagi tiga nih file alarm itu ya.
ada fail alarm konvensional, kemudian fail alarm full addressable, kemudian fail alarm semi addressable gitu ya. Nah, ini konvensional adalah jenis alarm yang menggunakan satu atau lebih sirkuit instalasi ya yang terhubung ke peralatan pendeteksi seperti alat pendeteksi asap, smoke detector, alat pendeteksi panas detektor, alat pendeteksi gas detektor, dan alat pendeteksi lainnya. Menggunakan rangkaian kabel secara paralel dan alarm sistem konvensional umumnya digunakan sebagai sistem pendeteksi dini pada gedung-gedung yang relatif lebih kecil dan tidak bertingkat banyak seperti gedung perkantoran, gedung sekolah. Nah, ini kan minimarket gitu ya, kantor-kantor pemerintahan yang skala kecil. Sistem dan alarm konvensional sangat cocok untuk diaplikasikan pada gedung-gedung yang memiliki tata ruangan yang sederhana dan tidak banyak pola ruangan yang lebih kompleks sehingga masih relatif mudah dideteksi titik munculnya api atau asap jika terjadinya bahaya kebakaran. Nah, ini skematik dari fail alarm konvensional gitu ya. Di sini ada fail alarm control panel. Ini remote LCD annunciatornya. Nah, ini bentuknya. Kemudian ada smart relay module. Nah, jadi kalau misalkan fail alarm konvensional gitu ya, di sini tuh ada unit detektor, ada flame detektor, di situ ada alarm bell gitu ya. Itu tuh masuk langsung ke MCP FA gitu. Nah, itu biasanya makanya gedung-gedung yang eh, tidak bertingkat, gedung-gedung yang satu lantai gitu ya. Ini memakainya skematik file alarm konvensional gitu ya. Nah, ini skematiknya. Oke, simpel ya teman-teman. Next. Nah, kemudian ada file alarm full addressable. Oke. Sistem alarm kebakaran terdiri dari serangkaian alat pendeteksi dini, panel kontrol file alarm, dan peralatan penanda bahaya lainnya yang dihubungkan melalui rangkaian kabel ke masing-masing peralatan untuk kemudian kembali ke panel kontrol pusat. Nah, ini di garis bawah ya, ke masing-masing peralatan untuk kemudian kembali ke panel kontrol pusat atau looping system, di mana masing-masing peralatan tersebut memiliki ID atau alamat yang unik untuk memudahkan pendeteksi lokasi kejadian kebakaran dengan file alarm sistem full addressable. Akan sangat mudah mencari titik atau lokasi kejadian kebakaran karena setiap detektor ya teman-teman, unit detektor akan mengirim alarmnya ke panel kontrol NCPFA. Sehingga petugas atau penghuni gedung bisa segera mengambil langkah-langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang kedua. Penggunaan file alarm sistem full addressable sangat cocok digunakan pada gedung-gedung yang lebih besar, terutama pada gedung bertingkat banyak seperti hotel, apartemen, gedung perkantoran, mal, pusat perbelanjaan, dan bangunan lainnya memiliki layout ruangan yang kompleks. Karena dengan menggunakan file alarm sistem full addressable tersebut akan sangat memudahkan pencarian titik kebakaran atau sumber api dan memudahkan pengelola gedung dalam pemeliharaan atau maintenance atau perbaikan jika terjadi gangguan pada rangkaian file alarm sistem. Gitu ya. Nah, di project gitu ya, untuk menggunakan file alarm full addressable itu ya, faktanya gitu ya, itu jarang teman-teman. Kenapa jarang? Biayanya itu besar. Gitu. Ini nih yang tadi yang ini tuh diterangkan bahwasannya peralatan tersebut memiliki ID alamat yang unik dan sistemnya itu looping gitu ya, bukan per TB lagi gitu ya, tapi per unit gitu ya, per unit apa hit detector dan detector itu kembali lagi ke NCPFA. Bayangkan kita memiliki gedungnya luas kan gitu ya, harus kembali lagi tarikan kabelnya, itu berapa harga yang harus kita bayar gitu. Nah, kebanyakan nantinya gitu ya, di project itu menggunakan semi addressable, gabungan dari full addressable dan konvensional gitu. Nah, nanti saya jelaskan juga pada semi addressable mana yang bagian full addressable, mana bagian konvensional gitu.
Nah, sekarang fokus ke next. Skematik file alarm full disable. Di sini MCCFA mau disebutnya MCFA boleh, tapi saya lebih sering menggunakan MCPFA, kontrol panel. Nah, di sini itu keluar. Di sini ada kabel data dan kabel keluar. Beberapa terminal atau kontrol modul, ya walaupun nanti outputnya ketemu dengan kontrol modul. Nah, di sini kan tarikan data masuk ke unit-unitnya, ini ada jelas masuk, looping lagi. Nah, tadi dikatakan di unit-unitnya ini ada IP. Nah, kalau teman-teman orang CCTV ya, kan tahu nih IP misalkan CCTV 1 IP-nya 1, nah ini bisa disetting. Misalkan itu detektor nomor 1, kemudian nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan misalkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nomor 7 ada di sini terseleksi aktif ya. Otomatis si unit ini akan mengirim sinyal ya. Mengirim MCPFA atau unit 7 itu ada bahaya aktif di situ ya. Jadi orang maintenance langsung kalau misalnya itu di kamar nomor 7 jaga gitu ya, langsung ke situ. Karena dipermudah adanya IP tadi. Tapi ini kan balik lagi nih. Dari ke MCPFA ya. Oke. Ini full disable. Faktanya proses itu sekarang menggunakan sistem full disable. Tapi banyaknya memakai semi disable. Nah, di sini file alarm semi disable. Setelah mengenal file alarm sistem konvensional dan file alarm full disable di atas, kita akan lebih mudah mengenal dan memahami sistem file alarm selanjutnya, yaitu file alarm sistem semi disable. File alarm sistem semi disable adalah gabungan antara file alarm sistem konvensional dan file alarm sistem full disable. Di mana perbedaan utama pada utamanya adalah pada pemilihan jenis peralatan file alarm yang akan digunakan. Pada file alarm sistem semi disable menggunakan panel kontrol file alarm atau MCPFA jenis adjustable. Nah, jadi tetap nih. Jadi kita tuh nggak menggunakan MCPFA untuk konvensional gitu ya. Tapi kita tetap memakai MCPFA adjustable gitu ya. Full adjustable gitu ya, MCPFA-nya gitu. Namun peralatan deteksi seperti smoke detector maupun heat detectornya menggunakan jenis detektor konvensional. Nah, jadi unit dari smoke dan heat detectornya itu menggunakan konvensional. MCPFA-nya itu full addressable atau addressable ya, yang di unitnya itu menggunakan konvensional gitu. Termasuk peralatan output seperti bel alarm, bel dan lampu indikator juga menggunakan jenis peralatan yang konvensional. Nah, untuk menghubungkan antara peralatan file alarm addressable dan peralatan file alarm konvensional tersebut, maka ditambahkan file alarm modul berupa input modul maupun output modul, sehingga kedua jenis peralatan file alarm tersebut bisa saling berkomunikasi dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Modul lain yang biasanya ditambahkan pada file alarm sistem semi disable adalah berupa relay modul untuk mengintegrasi dengan subsistem lain seperti building automation system bus gitu, SCADA system dan lainnya. Nah, gitu ya. Ini misalkan teman-teman itu masih asing di ini ya, building automation system gitu ya. Ini juga biasanya itu di project itu ada kontraktornya sendiri spesialis bus. Jadi misalkan ada kontraktor elektronik nih, dia tuh mengerjakan itu CCTV, kemudian sound system, kemudian file alarm, MATV gitu ya. Nah itu ada kontraktor khusus yaitu bus gitu. Misalkan contohnya teman-teman, bus ini digunakan
sebenarnya kan ini kan building automatic system gitu untuk mempermudah. Misalkan saya mempunyai panel eh, panel PCU nih, gitu kan. Ada 20 yang tersebar di berapa hektar gitu, berapa berapa hektar tanah gitu ya. Nah, misalkan apa di lampu lampu misalkan ke 50 gitu ya, itu tuh terjadi eh, entah itu MCB-nya itu short gitu ya, entah itu kabelnya terputus gitu ya, entah itu lampunya itu mati gitu ya. Kalau kita memakai dengan building automatic system ini gitu ya, kita tanpa mengecek di sana gitu ya, kita tahu nih mana lampu mana yang error, panel mana yang error, kabel putus ada di mana kayak gitu. Untuk mempermudah yaitu pemeliharaan, pengecekan gitu ya. Jadi bisa efisien juga orang bekerja gitu. Langsung ketemu nih titiknya gitu. Nah, ini juga pas ini juga dipasang di file alarm kalau misalkan kontraknya lumayan gitu. Jarang sekali misalkan eh, ini sepengalaman saya ya gitu ya, yang mengerjakan pengguna bahkan high crash gitu ya, itu tuh menggunakan bus gitu ya. Tapi mungkin sing bertambahnya apa berjalannya waktu pasti mungkin pemerintah bakal mewajibkan. Kita lihat aja nanti. Jadi MFP itu jangan kan hari ini gitu ya, beberapa jam kemudian harga-harga naik gitu ya, harga kabel naik gitu ya, apalagi ke sistemnya kayak gitu. Makanya update terus teman-teman. Nah, ini skematik fire alarm semi addressable. Di sini ada dikatakan addressable system. Jadi MCPFA-nya itu harus sudah addressable, jangan konvensional. Mas, berarti MCPFA itu nggak ada yang semi addressable? Iya, nggak ada. Begitu. Jadi MCPFA itu adanya itu konvensional dan addressable. Itu full addressable gitu. Bisa dikatakan addressable, bisa orang full addressable. Gitu. Kan juga silakan teman-teman misalkan di project ada yang ambigu gitu ya. Oh, berarti MCPFA-nya pakai semi addressable, hah? Ya, gitu. Aja gitu. Nah, di sini MCPF-nya menggunakan visible. Nah, gabungan dari konvensional nanti apanya nge-wiringnya gitu, nge-connect di unitnya. Nah, ini misalkan ini saya asumsikan TB1, TBFA1, TBFA2, TBFA3 gitu ya. Terminal block health alarm. Nah, di sini berisikan apa? Modul ya, teman-teman. Nah, di sini misalkan satu satu TB ini itu mencakup dua zona gitu ya. Berarti kan di sini ada dua modul gitu ya. Nah, dari ini menuju ke unit, ngelup, ngelup, ngelup. Nah, ini dikatakan zona satu gitu ya. Nah, di sini ada EOL ya, end of life gitu ya. Ya, ini sebagai apa? Akhir dari satu sistem gitu ya. Akhir dari suatu rangkaian kita pakai EOL ini gitu ya. Tadi kan kalau misalkan full addressable ya, teman-teman, eh, dari di detektor, smoke detektor, ngelup, 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 ngelup. Nah, balik lagi ke MCPFA. Kalau di sini itu putus di sini, putus di sini. Nah, ini ya kalau konvensional sama seperti ini. Cuma bedanya di sini kan, gitu. Di MCPFA-nya. Gitu. Saya tahu ya, sekarang perbedaan dari semi addressable, full addressable, dan konvensional. Oke, saya next ya. Oh, sudah selesai. Nah, ini basicnya ya teman-teman, kita sudah ke PowerPoint. Nah, sekarang ke demo AutoCAD-nya. Nah, ini saya tuh ada satu contoh gitu ya, yang dikerjakan oleh tim saya gitu. Beberapa skematik itu yang tadi skematik CCTV, tata subara, kemudian kena alarm. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau terjun di dunia MFP gitu ya, entah itu di plumbing, di hidran, entah itu di HVAC, entah itu di elektrikal,
entah itu di elektronik ataupun lain sebagainya, teman-teman tuh udah punya skill AutoCAD gitu ya, itu belum cukup. Tapi perlu juga pembacaan gambar. Salah satunya pembacaan skematik. Gitu. Jangan sampai teman-teman tuh nggak tahu apa yang digambar gitu ya. Terus nggak tahu apa yang disistemkan gitu. Nah, untuk di MPP sendiri gitu ya, penting sekali pembacaan gambar. Gitu. Jangan cuma misalkan set manager memerintahkan teman tolong gambarkan detail pemasangan CCTV gitu ya. Teman-teman gambar ini gitu ya. Tapi nggak tahu nih tarikan CCTV itu kemana arahnya gitu. Itu jangan sampai. Tapi untuk pemula juga nggak apa-apa, nanti juga tahu. Nah, misalkan di sini ada skematik CCTV dan data. CCTV ini kan CCTV IP CCTV fixed dome, kemudian akses point atau WiFi, kemudian data. Nah, ini beberapa project tentunya skematiknya berbeda-beda gitu. Tapi ya insya Allah itu mencakup ini semua. Gitu. Di sini bagus ya ada penambahan nama lokasi. Nah, pembacaannya gimana teman-teman gitu ya. Jadi untuk CCTV sendiri gitu ya. Kalau di kotak seperti ini itu tuh berarti kan di ruang kontrol tempatnya. Nah, kemudian ada kotak dua di sini tempatnya di ruang security. Teman-teman bayangkan nih gitu. Ada ruangan kontrol, ada ruangan security. Oh ya, udah tahu nih penempatannya nih gitu. Nah, kemudian setelahnya di sini ada akses suite gitu ya. Gampangannya ada box panel gitu ya. Atau rak wall. Namanya tuh rak akses suite gitu ya. Oh, berarti setelah di ruang kontrol itu nyambungnya ke beberapa akses suite atau rak akses suite ya. Oh ya, tergambar. Nah, menuju ke unit-unitnya. Oh iya. Nah, ini tarikannya menggunakan kabel Cat 6 di dalam conduit PVC. Nah, kemudian tarikan di apa? Saya sebutnya itu berarti apa? Rak ini tergantung sih atau rak 42U atau rak 25U gitu ya. Oke lah, saya asumsikan di sini rak 42U gitu ya. Raknya CCTV lah. MCP tapi ada data juga kayak gitu ya. Enaknya apa? Ya pokoknya rak smart nih lah, rak smart ya gitu. Itu rak smart ke rak wall mount itu memakai kabel fiber optik 2 core single mode. Mas, kenapa nggak pakai Cat 6 gitu ya? Nah, jadi teman-teman, ini saya itu belum menemukan literasi, maksudnya Cat 6 itu mencakup berapa meter gitu ya. Tapi sepengalaman saya gitu ya, untuk kabel Cat 6 ini jangkauannya itu tidak lebih dari 100 meter. Bahkan di misalkan 91-92 meter tarikan ke unitnya, itu tuh udah disarankan memakai FO atau kita menyiapkan rak baru kayak gitu ya. Makanya penempatan rak yang besar itu di ruang kontrol, nah rak cabangannya ini harus teman-teman tuh memperhatikan posisi dari rak ini atau di tengah ruangan kemudian atau ke ujung ruangan atau ke ujung ruangan kiri gitu. Itu harus diperhatikan karena itu tadi Cat 6 itu jangkauannya itu tidak lebih dari 100 meter gitu. Jadi sebagai seorang engineer elektronik nantinya misalkan bekerja di konsultan itu perhatikan gitu ya penempatan akses suite ada. Jangan asal. Oke. Nah, misalkan saya contoh lantai 3 feet. Mas kok banyak teorinya? Iya memang karena misalkan untuk penggambaran elektronik sendiri gitu ya sebenarnya itu kalau teman-teman di sisi drafter gitu ya itu bisa lah orang bisa semua itu bisa tapi yang penting itu memang pembacaan gambar ini ya teman-teman
lantai 2B dan 3B tata letak kamera. Nah, teman-teman kalau misalkan di sisi kontraktor pun itu yang ngecek juga gitu. Itu kan misalkan drafter sekarang itu ya harus tahu backview juga gitu. Walaupun drafter sendiri ya tukang gambar kan gitu. Gambar aja gitu ya. Backview masuk urusan set engineer gitu. Tapi faktanya drafter ya harus tahu backview gitu. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwasanya untuk access point atau WiFi itu ada dua base. Nah, teman-teman cek nih, di sini ada dua, Pak. Oh, ternyata dua nih. Satu, dua kan. Kayak benar. Kemudian datanya RJ45 ada dua. Gitu. Kayak ini satu, ini dua. Kemudian CCTV-nya ada dua juga. Oh, kita cek nih. Dua, satu. Kemudian ini ada dua. Nah, ini kan peletakan access point. Gitu ya. Nah, nah, coba cara ngeceknya gimana Mas gitu ya. Kita coba cek aja misalkan dari sini gitu. Nah, nanti kalau misalkan ini tuh ada yang melebihi 100 meter, teman-teman nggak usah mikir harus kayak gimana. Tanyakan aja ke konsultan. Misalkan teman-teman di sisi kontraktor. Ah, itu ada tarikan CCTV yang melebihi dari 100 meter tuh pakai cat 6. Itu dipindah atau gimana Pak? Oh iya mana Mas Lutfi? Masih konsultan pengen cari tahu juga. Nah, ini dikatakan bahwasanya 27 meter pasti aman kan? Nah, coba mengeceknya misalkan saya membuat polyline 1000. Polyline 1000 itu, nah seperti ini kan. Ini 1 meter gitu kan. Ini itu 27 meter. Masa 27 meter? Nggak mungkin kan? Ini aja 8 meter. Oh iya, coba kita. Oh iya, benar. Oke, berarti panjangnya masih aman 27 meter. Nah, misalkan panjangnya itu, bapak saya di ujung ruangan ini, dari CCTV ya, coba ini berapa meter. 45 meter masih cukup sih gitu. Nah, pada intinya kalau misalkan lebih dari 100 meter, cepat-cepat kasih tahu konsultan gitu ya. Jangan sampai udah ke connect nih orang hariannya gitu ya. Nah, ternyata pada waktu pengecekan burem nih layarnya gitu ya. Mending burem kalau nggak kedeteksi ada bures sih gitu. Kalau nggak kedeteksi ya PR juga. Gitu. Ini ya, ini merupakan skematik eh, CCTV. Nah, di sini di sini tuh sebenarnya itu bisa CCTV, kemudian data, kemudian access point, kemudian telepon ya gitu. Itu bisa. Nah, pembacanya gini. Di sini ada OTP provider. Nah, ini kan karena udah menggunakan IP berarti bisa diakses nih di internet gitu atau di HP kita. Di sini ada optical thermal swab. Nah, dari sini itu tuh tarikan FO ya teman-teman. Fiber optik. Nah, kemudian pembacaan daripada fiber optik ini itu ada core switch atau lebih dikenal dengan inverter. Gitu. Nah, kemudian ini ngelup ya teman-teman faktanya di rack servernya gitu ya. Ada distribution switch atau lebih dikenal PoE gitu ya. Power Ethernet apa ya? Saya lupa ya. Nah, itu kan saya aja yang sering di MFP gitu ya. Itu lupa singkatan-singkatan gitu. Jadi menurut saya misalkan walaupun ada SKAA di elektrikal gitu ya. Tapi tidak memungkinkan dia itu akan ya lupa gitu. PoE itu power over Ethernet ya gitu ya. Ini di sini PoE atau distribution switch. Nah, di sini ada IP PBX gitu ya.
Kemudian ada blank panel. Blank panel ini biasanya tuh, ya ini kalau blank panel ya tertutup begitu ya. Nah, karena ini nggak ada NVR-nya, nah ini kita asumsikan NVR gitu. Network video recorder. Sama untuk menyimpan dari file videonya kayak gitu ya. Kalau kalau network berarti kan bisa kita mengakses IP-nya gitu ya. Kalau digital di VR itu kan ya, ya kita harus memakai tambahan lagi supaya bisa terdetek di HP kita gitu ya. Tapi sekarang banyak kok di VR yang bisa mengakses ke HP kita. Nah, tentunya ada backup dari baterai. Nah, di sini ada ruang security. Oh, NVR-nya malah di sini. Ya. Jadi di sini apa? Ring panel itu saya tahu saya tutup sih. Hmm, ini port POE-nya. Ini kita capai NVR-nya di sini. Hmm. Apa ini spare ya, teman-teman? Spare dari rack switch gitu. Misalkan ada penambahan POE gitu ya. Itu tuh bisa kita tambahkan di sini gitu ya. Kayak ya. Spare lah saya katakan spare. Spare. Nah, di sini masuk NVR, kemudian RGB kabel atau UTP-Cat6. Nah, ini ada monitor-monitor gitu ya. Terus ada CPU-nya, kemudian ada keyboard-nya gitu ya. Buat menyeting IP juga ya monitor di sini gitu. Oke, saya kira ini yang kompleksnya ya teman-teman di gedung yang bertingkat gitu. Nah, kemudian eh, ke tata suara. Kalau tata suara sih simpel sebenarnya teman-teman. Nah, ini ada MDFS. Nah, kemudian di calibration, kemudian ada streaming, personal komputer, digital, player, calibration remote, cewek keyboard, receptionist. Nah, ini kan packagingnya berarti kan ada dua nih kan. Di sini ada di security, ada kemudian di receptionist gitu ya. Ini sebenarnya request dari owner sih gitu. Tapi ini masyhurnya gitu ya. Di ruang panel itu harusnya ada. Gitu. Tapi memang di resepsionis itu masyhurnya juga ada. Ya. Kemudian baru dari MDF-SS ini, MDF-SS ini menuju ke TB-TB gitu ya. Menggunakan NYM Hawaii 3 kali 2,5. Nah, karakteristik dari NYM Hawaii tipe NYM Hawaii itu kan dia itu kabel serabut teman-teman. Jadi itu enak dia nekuknya. Gitu. Itu dikhususkan untuk sound system. Nah, ini areanya sama, di sini ada shading speaker, wall speaker. Nah, ini yang saya katakan tadi, fire dome speaker. Nah, ini tuh speaker yang nanti bunyi khusus ini ditempatkan bisa di area tangga utama atau di kalau misalkan gempa bumi nggak bakal naik lift kan ya. Pokoknya tangga lah, tangga utama, tangga darurat gitu, itu ditempatkan di situ. Sound speaker, nah ini volume kontrol. Nah, kita coba cek instalasinya gimana sih? Contoh misalkan, nah ini kan, ini tekan fire dan dome speaker gitu ya. Ini diletakkan di tangga kan, yang gitu. Kita ke TB-nya dulu. Nah, TB ini jadi berapa zone? Satu zone ya. Oke. Ini Omega Dena Basement. Tadi saya di sini aja. Omega Dena Basement. Ini ya. Ini sini. Dari TPSS ini itu kan looping nih teman-teman. Sini. Nah ini tuh nggak seperti ini ya. Harusnya tuh gini. Harusnya tuh ini tuh bentar. Nah maaf. Jadi itu saling looping sebenarnya. Faktanya tuh kayak gini. Looping sini. Oke lah ini dari satu ya. Dari satu looping sini.
terus looping 12, looping 13, 14, terus 15, terus satu, nah, sini boleh, nah gitu ya. Ini salah ya. Tapi kalau misalkan dia orang elektronik itu udah tahu gitu ya. Kalau ini kan berarti kan ini bisa, ya bisa di jumper juga sih. Tapi enaknya sih sesuai jalur gitu. Biar nanti maintenance itu enak. Oh, berarti di sini tidusnya di sini kayak gitu ya. Ya bisa aja sih. Oke, lucu. Nah, ini kan speaker. Nah, speaker. Nah, ini ya file speaker gitu. Simpel ya, teman-teman. Hmm. Intinya tuh tiap lantai itu ada TPSS gitu ya. Panel kecil gitu ya. Kalau untuk sebelumnya menghubungkan ke main distribution panel sound system. Nah, tetap di UPS kan gitu. Nah, kemarin gitu ya, si eh, kan misalkan teman-teman tuh mengurus persetujuan apa izin mendirikan bangunan ya teman-teman gitu ya. Itu tuh eh, di dicekkan sama misalkan dosen ya gitu ya. Dosen misalkan elektronik gitu ya. Dosen elektrikal gitu ya. Nah, khusus ini itu tuh jadiin satu zona. Kemarin saya buat tuh kepengen itu ini jadiin satu zona khusus ini. Tarikan kabelnya itu nggak ikut zona satu gitu. Nah, kalau di sini kan masih campur nih, masih campur. Oh nih, ini enggak nih, ini udah dipisah ya teman-teman nih. Maksudnya tuh zona sendiri ya, gitu. Nah, ini mintanya itu tarikannya bukan memakai, ini benar nih. Jadi kalau misalkan tarikan ini menggunakan kabel NYMHY 3 kali 1,5 boleh sebenarnya, NYMHY 2 kali 1,5 juga boleh gitu ya. Nah, kalau ini NYMHY, nah khusus di tangga darurat atau apa tear down speaker itu menggunakan kabel FRC. Saya setuju gini. Soalnya apa? Misalkan bangunan ini tuh pahit-pahitnya tuh ada kebakaran gitu ya teman-teman. Nah pada titik ini gitu ya, misalkan kebakar nih di sini. Nah kalau misalkan kita digabung di sini gitu ya, otomatis putus kan sinyalnya. Misalkan kabel ini kebakar, der gitu ya, kebakar, lumer, udah putus. Nah sinyal kan terputus gitu ya. Nah kalau misalkan dia beda zona di sini kan, dia tuh FRC kan karakteristik dari kabel FRC itu tahan api gitu ya, tahan api ya teman-teman. Makanya jangan heran kalau misalkan mall terbakar terus ada kabel yang masih utuh gitu ya. Itu bukan mukjizat gitu ya. Itu udah spek kabelnya gitu. Ya pasti kabel FRC gitu. Ini satu zone sendiri nih. Ini bagus nih. Saya juga baru tahu kemarin gitu. Soalnya saya di sini diletakkan NYMHY itu dicoret sama beliau di review gitu. Paham ya teman-teman, kenapa di sini tuh memakai zona sendiri dan memakai kabel yang berbeda dengan yang lain. Menarik kan, luas NLP itu. Oke, skematik. Nah, kemudian skematik lagi nih fan alarm gitu ya. Prakteknya nanti. Prakteknya cepet. Yang penting teman-teman tuh paham. Nah, di sini ada tuh MCPFA gitu ya. Jelas ini ada TB-nya banyak, berarti dia tuh memakai traceable MCPFA, traceable bukan konvensional. Nah, ini kan ada interface dan sistem. Nah, ini kan dia balikan dari MCPFA ke MCP apa SS gitu ya. MCFSS itu memakai FSC juga nih gitu ya. Jadi ketika heat detector itu di posisi itu ada kebakaran, mengirim sinyal ke MCPFA gitu ya. Mengirim sinyal lagi ke MDFSS supaya call yang penjaganya itu dibunyikan teno 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 perhatian ada terjadi kebakaran gitu ya. Bahkan ada di box hidran itu alarm bell dan lain sebagainya itu bunyi ting 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 gitu. Jadi saling keterkaitan unik memang NLP ini. Nah ini MCPF.
MCPFA ya teman-teman. Nah, ini pakai kabel FRC gitu ya. Ini ke TB-TB masing-masing. Nah, kemudian ke unitnya memakai NYA 2 kali 1,5. Bentar. Nah, khusus indikator modul yaitu pakai FRC ya teman-teman. Nah, gini ya teman-teman. Faktanya gitu ya. Saya baca faktanya di project itu. Oke, tarikan dari MCPFA ke TB dia tuh menggunakan FRC gitu ya. Tapi faktanya kebanyakan dari TB ke unit-unitnya itu memakai NDA gitu. Kebanyakan ya, saya nggak bilang semuanya, kebanyakan. Karena itu ya itu mahal ya kabel FRC ini. Tapi di sini dia kasih opsi nih, misalkan kan di indikator modul itu adanya di apa? Misalkan ada di situ ada box hidrannya teman-teman gitu ya. Box hidran tahu kan? Yang apa? Yang buat pemadam kebakaran itu biasanya itu di atasnya itu ada indikator modul gitu. Di situ ada alarm bell, kemudian eh, bentar, saya ada simbolnya. Di sini itu ada alarm bell, terus isinya apa coba kita closing aja. Box hidran. Biasanya di atas sini, nah ini sini. Ini alarm ada gelas, kemudian ada lampu indikator ya teman-teman. Alarm gelas dan alarm. Paham ya? Itu berarti overthink, outdoor, pikiran, box gitu ya. Nah, kalau misalkan IHB itu karakteristiknya seperti ini ya. Ini kan ada panjang, ada tidak. Nah ini alarm bel, gelas, kemudian lampu indikator. Nah, di sini di desainnya itu dikatakan bahwasanya untuk indikator dulu ya, berarti yang di dalam oksigen dan tadi itu menggunakan referensi. Terus di sini sudah beberapa banyak untuk yang semua ini. Teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau standar dari sosial tadi kan ya dia lalu tapi beda-beda di sini. Nah ini penampilan dari ini dari kita contoh ya. Kita coba melihat di sini itu kebanyakan ini itu di dalam di atas unitnya itu di atas unitnya alarm detektor ya. Jadi kan ada angka nih 274 2234 minus plus minus. Nah, di angka ini kita lihat ke panel PPA, kemudian yang penting untuk simulasi di sini kita detektor yang lainnya. Jadi ada hitung-hitungannya ada 4 level ya, 2 out gitu terus gitu. Nah, ini kenapa ada kabel ITC ya? Ini tuh datanya ya. Nah, kalau misalkan sebenarnya kalau di LTP-nya itu FRC terus AWG. FRC itu buat pokoknya, STP itu buat ini harusnya AWG ya. Terus STP itu buat datanya. Nah, ini sih dua-duanya pakai NDA sih. Ini tuh opsional ya. Ini kalau misalkan mau ada remote LED-nya, dia dikonekkan lagi memakai kabel ITC gitu ya. Kabel telekomunikasi ini ya teman-teman. Gitu. Tapi kalau yang di skematiknya di sini, di skematik besarnya kan per unitnya tuh menggunakan NIA 2 kali 1,5. Intinya itu
Ya, baik in atau out itu menggunakan 2 kali 1,5 gitu ya teman-teman. Ini opsional gitu. Oke, nah sekarang ke praktek ya teman-teman. Saya kira udah nggak nol-nol banget lah teman-teman, misalkan pemula gitu ya. Tapi kalau misalkan senior mah, gini mah udah hafal. Bahkan misalkan nanti mau menambahkan, boleh aja ya. Gitu. Nah misalkan teman-teman tuh mau mendesain eh, CCTV, sound system, terus kemudian apa, file alarm gitu ya. Itu tidak lepas dari MFP yang lainnya menurut saya. Misalkan tentunya yang pertama gitu ya, saya sarankan teman-teman itu penempatannya tadi. Penempatan dari misalkan untuk CCTV, rak CCTV gitu ya, yang besarnya gitu. Nah, teman-teman harus lihat nih jeli gitu ya. Ruang elektrikal arus kuatnya mana, ruang elektroniknya mana, gitu ya. Security-nya mana, kemudian ruang lainnya itu mana. Nah, karena ini saya sudah hafal gitu ya. Untuk ruang elektronik itu dibagi dua. Di sini ada ruang elektronik dua, ini satu. Nah, kemudian untuk pos jaga utamanya ini tuh gedung barak barak tentara ya teman-teman. Nah, untuk penjaga yang 24 jam mengawasi itu di sini ada petugas gitu ya. Nah, oke lah, saya asumsikan di sini misalkan si eh, rak CCTV-nya di sini. Rak CCTV-nya di sini. Nah, kemudian tadi akses suite-nya ya gitu ya. Itu saya letakkan di sini. Nah, sudah selesai kemudian tinggal nempatin komponen bukan komponen unit CCTV-nya gitu ya. Ya karena saya udah bikin legend gitu ya. Jadi tinggal copy paste aja. Nah, baru teh teman-teman tuh mengimajinasikan nih gitu ya. Namanya CCTV kan untuk pengawasan gitu ya. Pokoknya akses-akses yang di situ tuh berpotensi orang lalu lalang itu dikasih CCTV. Satu pertama jelas di rak, ruangan elektronik. Gitu. Tempatin aja satu. Nah ini fixed dome ini eh, apa tipenya itu untuk dalam ruangan ya gitu ya. Ada PTC di situ tuh ada di luar ruangan gitu ya. Ini masih fix bulat itu saya itu masih dalam ruangan gitu. Nah, kemudian di sini saya katakan nih, oh aksesnya mana lagi nih? Boleh di sini gitu ya. Gitu. Ini tinggal tinggal imajinasi aja. Makanya gini, kalau misalkan teman-teman tuh membuka jasa freelance desain MFP gitu ya, biasakan pembayaran tuh 20, termin 20%, kemudian 40%, 40%, gitu kan. Kan total 100% nih. 20% gambar yang diajukan teman-teman tuh titiknya dulu. Entah itu titik lampu, entah itu titik hidran box, entah itu titik HVAC, entah itu titik elektronik gitu ya. Itu pertama 20% itu hitungannya. Dari apa harga dealnya teman-teman ya kan gitu. Ini saya bongkar ya cara untuk freelance gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman sih bekerja di perusahaan yang gajinya itu gede gitu ya, gitu ya. Dan tidak perlu apa mencari freelance-freelance seperti itu. Tapi tidak faktanya di Indonesia gitu ya teman-teman, apalagi di bagian driver, di bagian engineer aja gitu ya. Menurut saya pribadi gitu ya, untuk salary itu jauh. Gitu. Oke lah kalau misalkan kita fresh graduate cari ilmu, tapi kan kita udah bekerja beberapa tahun di situ,
tapi gajinya naiknya ya nggak signifikan gitu ya, pekerjaan double gitu itu ya udah bukan rahasia umum lagi gitu ya, ada maksudnya udah rahasia umum lah gitu di Indonesia gitu ya. Maka dari itu ya ini saya saranin, saya nggak takut saingan ya gitu ya. Entah nanti teman-teman tuh mau confident gitu. Rezeki udah ditakar. Pembayaran 20%. Titik aja. Itu gambar titik aja itu udah dibayar 20% ya. Nah ini terserah teman-teman ya. Gitu. Titik-titiknya sudah ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting lagi jalur pre ya teman-teman. Karena di beberapa proyek gitu ya, jalur pre elektrikal dan elektronik pasti dibedain. Gitu. Ada kontraknya sendiri. Kalau elektronik sih nggak gede-gede, paling misalkan di paling ujung itu menggunakan tray 200, kemudian paling paling ujung sini ya paling jauh dari ruang panel gitu ya 200, kemudian sampai sini tuh jadi 300 gitu. Ini berhubung saya udah bikin blog gitu ya percepat gitu. Nah, sebagai orang engineer pun tahu nih jalur trennya mana ya biar biar irit deh gitu kan biasanya gitu. Oh, misalkan misalkan ya jalur trennya sini ya. Oh, ini ini tuh berlaku buat CCTV juga, kemudian file alarm juga. Tray ini ya teman-teman, pokoknya semua elektronik. Karena misalkan elektronik itu digabung dengan arus kuat, itu tuh apa ya? Kabel arus kuat kan gede tuh hantaran magnetnya gitu ya. Karena itu mengganggu kabel Cat 6 ya. Walaupun ada beberapa proyek di apa untuk untuk kabel trennya ini itu di grounding teman-teman. Itu istimewa itu. Ini mah imajinasi saya ya, kayak gitu ya. Imajinasi saya. Tapi berdasarkan pengalaman juga. Oh, jalur tren seperti ini, gitu ya. Ini penting ya, gitu. Penting jalur tren. Kabel mau dinarikan di mana, gitu. Apalagi nanti kan ketemu orang apa, ketemu pekerjaan struktur, wah itu nabrak kolom ya. Itu nabrak kolom itu pasti rame, gitu. Apalagi ditambah gambarnya nggak jelas teman-teman, wah itu rame. Itu orang ngeliatnya gimana sih? Karena di project itu orang Indonesia terkenalnya itu merusak, merusak pekerjaan orang lain gitu. Bukan misalkan dinding udah rapi, udah diplester gitu ya, wah ketinggalan stop kontak, hancurkan. Makanya teman-teman tuh harus jeli ya, kadang karena orang NP itu datangnya itu ya setelah minimal bangunan jadi atau arsitek bangunan struktur jadi tentunya, kemudian udah pemasangan dinding gitu kan. Nah kalau misalkan nggak gitu, kita mau masang di mana outletnya? Nggak mungkin kan di langit ya, gitu. Tapi makanya kita kerja dimanapun pasti ada tekanan ya gitu. Kalau di project itu tekanannya itu bagian drafter khususnya itu tekanannya dari atas dan dari bawah. Benar-benar dari bawah misalkan orang harian gambarnya nggak jelas, ini masuk grouping mana gitu, wah langsung gitu. Gambarnya nggak jelas gitu. Misalkan dari bos kita atau di site manager gitu ya. Ini berapa kuantitinya salah ngitung. Nah, udah harusnya perhitungan bukan di kita, tapi faktanya lah di Indonesia sering banget itu satu 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 orang dikerjakan mengerjakan beberapa pekerjaan tidak avatar gitu. Tapi memang nilai plusnya jadi kita bisa semua gitu ya. Tapi minusnya kita untuk menjadi ahli seorang ahli misalkan ahli desain elektrikal, drafter gitu jauh kayak gitu.
karena tuh setengah-setengah gitu. Terserah teman-teman mau menjadi avatar dulu, kemudian nanti dapat manisnya, atau zona, ya zona nyaman gitu. Misalkan satu 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 traktor kita yang ngerjain fokus misalkan ke hidran aja kayak gitu. Kalau Mas Rifki gimana Mas Rifki? Wah, rasanya itu Mas, patar Mas. Saya dikatain bodoh, saya dikatain bapaknya itu nggak bisa apa-apa gitu. Kalau saya kan backgroundnya teknik mesinnya teman-teman. Itu jauh loh teman-teman teknik mesin. Apalagi teknik mesinnya itu manufaktur. Suruh ngedesain elektrikal. Ya walaupun ngetraktorin gitu ya, tapi kan nggak tahu sistem saya. Tambah di ruangan pompa hidran, wah ngehulang. Kalau sindahnya teh namanya, saya tuh sampai bilang gini ke orang hidran, Mas, udah, hmm, Masnya itu ini saya pegang backingnya sama pegang gambar forkon, gambar yang cuma garis gitu. Nah, Masnya itu silakan Mas, kerjain aja gitu. Nanti gambar akhir gitu. Benar Mas, itu saya kayak gitu. Itu saya tongkrongin itu ruang pompa itu. Oh, ini teh GWT seperti ini teh tek valve seperti ini strainer seperti ini gitu kan. Saya pun pahit. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini ya manis lah gitu. Saya nggak kufur nikmat ya teman-teman, maksudnya teh untuk sekarang ini alhamdulillah gitu saya begini. Karena mungkin orang arsitek orang sipil itu banyak ya teman-teman. Tapi kalau orang yang PP sendiri itu jarang. Apalagi yang kayak avatar gitu ya. Serba bisa itu jarang sekali. Nah ini biasanya untuk menuju ke panennya itu digedein ya teman-teman. Sebenarnya simpel kan tadi data itu. Kecuali teman-teman tuh nantinya asbilnya kan. Tadi kan misalkan CCTV ya. CCTV kan itu belum ada IP address-nya gitu ya. Teman-teman tuh tinggal minta nanti ke orang ID-nya gitu. IP address-nya CCTV ini berapa gitu. Itu bagus asbilnya. Kemarin kan sudah saya terangkan ya untuk apa, kita tadi sisi apa, kalau misalkan sisi kontraktor ya harus bertanggung jawab gambar soft drawing dan asbil drawing. Gitu. Oke, nggak sulit kok teman-teman. Kalau di sini ada yang senior gitu ya, maaf ya, bukan saya menggurui ya teman-teman. Ini sekedar sharing ilmu aja gitu. Karena gini, kalau misalkan orang-orang tuh kadang tuh ada yang maksudnya teh ilmunya tuh mumpuni gitu ya. Tapi dia itu bukan tipe pengajar gitu. Maksudnya teh bukan tipe pengajar tuh ya nggak bisa kalau misalkan harus ngomong seperti ini kayak gitu. Dia tuh maunya tuh langsung praktek kayak gitu. Jadi ya saya hormat juga kepada para senior gitu teh. Walaupun belum dikasih kesempatan untuk mengajar seperti ini. Gitu. Ada yang misalkan dari senior itu nggak ngajarin, ada gitu. Suruh kita berusaha sendiri gitu ya. Nanti jadinya saingan. Itu banyak. Gitu. Kalau saya jadi pribadi itu share ilmu tuh jangan pribadi. Kita tuh umur coba 63 tahun kan ya, umur di Islam. Ngapain gitu. Nah, enak sebenarnya kalau udah jadi jalur nih kan. Nah, teman-teman tinggal atur nih posisi penempatannya gitu. Begitu juga sebaliknya untuk bel alarm dan sound system. Jelas ya? Menurut saya itu jelas. Oke, mungkin ke sesi pertanyaan ya. Mangga, Pak Admin. Oke, siap. Oke, cek, cek.
Makasih banyak buat Kak Rifki atas penjelasannya nih. Tadi kan sama jelasin teman-teman mulai dari teori sampai hingga praktek ya. Mulai dari apa ya? Ada AutoCAD juga. Ya, saya jadi sudut pandang dari mahasiswa teknik mesin juga paham sih, apalagi dari background manufaktur juga. Saya juga kebetulan sama. Terus Apa? ya kita ya perlu belajar sih kayak electrical plumbing. Soalnya saya juga pernah Betul, sih namanya reverse drawing. Jadi kayak di lapangan itu udah ada alurnya, tapi kita nggak punya drawingnya. Jadi kayak kita pahami dulu di sekitar ya Pak ya. Terus kita baru pindah betul, ke drawing setuju, setuju banget. gitu. Oke, siap. Selanjutnya kita di sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, bisa langsung raise hand atau kalau malu-malu bisa tanya di chat Zoom juga. Jadi bebas ya, mau raise hand juga. Tapi nanti yang raise hand sama on cam dapat door prize ya yang pertama kali. Dan kalau mau nanya di sesi Q&A juga di kolom chat juga bisa. Dan durasinya kurang lebih 30 menit ya sampai jam 11. Jadi mau dimaksimalkan. Nah, silakan ini di kolom chat ada beberapa pertanyaan. Aku mau bacain dulu. Ya, eh di sebelum-sebelumnya ini udah ada yang beberapa yang kejawab ya teman-teman. Mungkin aku baca yang barusan masuk aja. eh dari Kak Zulfian, apakah fire lighting masuk di mechanical atau electrical? Karena fire lighting itu berhubungan dengan fire alarm. siap. Jadi perfecting itu kan meliputi gambar hidran, masuknya di mekanikal. Nah, kemudian perfecting itu tuh ada di dalamnya tuh berhubungan tentang file alarm gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman dipisahkan aja. Memang punten-punten bisa dikatakan gini. Untuk penggambarannya sendiri saya asumsikan gini. Kalau perfecting itu kan gambar hidran. Di situ tuh ada IHB dan OHB-nya kayak gitu ya. Nah, tapi kan di situ ada alarm bell, kemudian ada brake glass, kemudian ada apa lampu indikatornya kayak gitu. Nah, untuk penggambarannya sendiri, nih, lihat ya teman-teman. Di sini itu tuh kita coba ini bel alarmnya gitu ya. Nah, di sini tuh di gambar bel alarm itu tuh udah dicantumkan apa gitu ya. Nah, kemudian mana yang ada. Nah, di sini kan gambar IHB-nya belum ada nih. IHB dan OHB-nya teman-teman. Paham nggak? Nah, gitu. Makanya ya udah saya katakan itu nggak bisa dipisahkan gitu ya. Tapi untuk penggambarannya tetap misalkan di apanya di drawing tabelnya gitu ya. Elektronik ya itu mengikuti file alarm, CCTV, MATV dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian apa kalau mekanikal ya hidran, kompresor, HVAC itu masuk mekanikal ya teman-teman gitu. Kemudian elektrikal ya itu kayak SLB, lampu, stop kontak dan lain sebagainya gitu ya. Nggak bisa dipisahkan ya teman-teman ya. Maaf saat tadi saya bilang teh apa ya sendiri-sendiri gitu ya. Tapi untuk penggambarannya seperti itu. Misalkan di sisi konsultan teman-teman sel alarm ya di elektronik aja gambarnya gitu. Di situ bisa dicantumkan apar boleh, tidak boleh. Syukur-syukur bagusnya di sini juga titik IHB-nya aja. Titik IHB-nya dicantumkan buat mengetahui bahwasanya di situ ada tuh ya tadi di atas oksigen itu ada gelas, kemudian ada apa alarm, kemudian ada apa lampu indikator gitu ya. Itu Mas, semoga terjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak. Barangkali Kak Zulfian barangkali belum kejawab bisa reaksi juga di chat juga bisa. Nah, ini ada yang tanya di kolom chat Kak Hukman, tanya sistem bus itu bisa mengontrol apa saja di bidang elektronika. Apakah bisa sampai mengontrol sampai ke tiap unitnya atau di main control elektrikanya aja? Oh ya, siap. Ini bagus ya pertanyaannya. Nanya sistem bus itu bisa dimengontrol apa saja di bidang elektronika, apa bisa mengontrol sampai ke tiap unitnya atau main control elektronik. Nah, kalau saya lebih condong ke main control elektroniknya, Mas. Kayak gitu. Nah, karena apa? Kalau misalkan setelah main control elektroniknya, biasanya itu tuh programnya udah berbeda. Gitu ya. Misalkan di situ di situ Masnya tuh punya panel. Saya punya panel wafer, wafer.
di conveyor, kemudian panel itu ada misalkan buat nurunin rasa coklat, nurunin rasa keju nih. Nah, gitu ya. Nah, bus itu tuh hanya di main controlnya aja. Maksudnya hanya inputannya aja untuk mengetahui error dan tidaknya sistem. Misalkan sudah keju berhenti, udah habis, baru baru coklatnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dalaman PLC-nya kan, itu tetap harus pakai aplikasi yang lainnya gitu. Bus itu hanya mengontrol error dan tidaknya gitu. Itu sih sepengalaman saya gitu. Tapi kalau misalkan kan saya nggak contoh, maksudnya teh nggak spesialis bus gitu ya. Kalau misalkan spesialis bus mungkin bisa mengatakan, wah bisa mas mengontrol dari dalam-dalamnya kayak gitu ya. Tapi saya yakin itu juga mempunyai bidang keilmuan yang stucknya di situ gitu. Tapi sepengalaman saya kalau memasang bus itu dulu ya saya ya itu di panel tiap-tiap panel itu di main control main main panelnya aja gitu. Kalau misalkan di dalemannya itu berbeda gitu. Entah itu pakai onboard, entah itu pakai snapchat dan lain sebagainya. Ini senior yang tanya ini. Siap, Oh, semoga siap. terjawab. Oke, makasih banyak Kak. Selanjutnya nih yang Ryzen ada Kak Mariadi. Silakan buat Kak Mariadi barangkali mau on cam atau langsung diskusi. Oh ya boleh. Nggak ada suaranya Pak. Di mute masih di mute Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky dan Pak Rifki ya. Ini sangat Ya, menarik sekali bagi saya untuk belajar mengenai ini ya, MEP di bangunan gedung kayak gitu. Mungkin saya sedikit ini ya bertanya untuk dasar ininya, untuk desainnya gitu. Eh, saya ingin menanyakan eh, kapan sih sistem apa namanya yang tadi dibilang ya, yang mengenai fire alarm itu harus konvensional, harus full addressable, semi addressable kayak gitu, itu kapan gitu dalam dalam desain gitu. Dan itu bagaimana terhadap regulasinya gitu. Itu pertama. Kedua, mengenai bagaimana konseptual desain eh, apa itu elektronik pada saat terjadi kebakaran pada sebuah gedung tersebut terhadap sistem lain gitu. Sistem lain itu apa saja sih yang harus harus aktif, harus harus gimana gitu kerjanya sistem yang lain itu gitu. Karena kan elektronik ini mengontrol semua kan, artinya mengontrol ke yang lain gitu, disiplin-disiplin lain gitu. Artinya ke disiplin mungkin ada lift, ada VAC, ada fire protection dan mungkin lain-lain ya gitu. Hubungannya ke situ gitu. Mungkin itu oke. aja Pak Rifki dan Pak Rizky. Terima kasih. Siap, siap Pak. Oke, yang pertama kapan kita menggunakan konvensional, semi admissible, kalau sama full admissible gitu ya. Tentunya Pak, kalau misalkan saya owner nih, saya pemilik gedung itu gitu ya, saya kan misalkan nggak tahu, rata-rata owner tuh nggak tahu sistem MPLS gitu ya. Tapi kan tentunya saya kepenginnya yang murah kan. Nah, yang murah itu saya bekerja sama dengan konsultan nih. Nah, konsultan menawarkan, maksudnya oke lah bangunan itu cuma satu lantai, hanya sekelas misalkan saya sebut nama Alfamart atau Indomaret gitu ya. Itu kan hanya lantai satu, kemudian ya satu ruang itu ya. Tentunya konsultan menawarkan dengan harga yang owner itu murah gitu ya. Oh cukup nih namanya konvensional gitu ya. Kembali lagi ke harga menurut saya Pak. Misalkan, tapi kalau misalkan kita mengacu ke regulasi tadi yang Bapak terangkan tadi ya, itu silahkan ya. Bapak pelajari cara perencanaan karena kita mengacu pada esensi gitu ya. Ini Bapak bisa mempelajari ini satu. Nah ini dan kemudian ini regulasi itu ada
peraturan misalkan berapa lantai itu tuh kita harus di situ nggak kita kita harus memakai full di situ lalu efisiensi gitu ya Pak. Tapi minimal ada gadget-gadgetnya yang mana kita tuh cara merencanakan suatu gedung ini itu khususnya di alarm ya. Di sini juga ada berkas lagi gitu Pak. Nah kebetulan saya tuh ada NLP yang menjalankan di sini dengan gitu. Nah kemudian pertanyaan yang ketiga apa namanya dikatakan tuh mengenai bagaimana tentang NLP itu bisa apa ya bisa itu bisa saling terkaitan gitu ya. Pada intinya kalau misalkan di sisi itu bangunan itu banyak munculnya itu orang-orangnya gitu ya itu kan keselamatan itu benar-benar tidak diprioritaskan. Nah jadi ya papan itu desain itu desainnya itu bagus ya ya tapi positioning ketika akhir project gitu ya ketika ada positioning itu salah gitu. Jadi misalkan dari unit detektor atau smoke detector ya kita nyalain asap khusus itu nyalain kasih sinyal A kasih sinyal lagi ke NDSS. Nah pengerjanya tinggal ketik auto gitu ya jadi langsung ke tanggal itu tantangannya gitu. Nah kalau misalkan kayak MIT kan itu enggak apa ya orang yang mengacu ke keselamatan orang banyak gitu Pak. Itu jarang sekali musik pemerintahan tuh mengarah ke situ gitu. Tapi kalau misalnya film alam gitu ya, apalagi jadi fair fitting gitu ya. Nah, namanya kita ini saya kasih tahu ya, namanya kita mendesain bidang khususnya di benteng itu kan kapasitas dari air bersih kemudian dan kapasitas dari apa hidrannya itu kebutuhan airnya kemudian plus dengan syarat dampak ke project itu berapa menit. Nah itu kita menghasilkan volume dari GWS. Nah seperti itu gedenya itu banyak sekali Pak gitu. Maka dari itu saya katakan orang MMP itu punten-punten nggak ada yang ahli gitu. Tapi ya itu kita belajar terus gedenya ini gitu Pak. Semoga terjawab ya Pak gitu. Kalau ada itu sanggahan atau ada diskusi lagi Pak atau kurang puas gitu enggak. Oke, barangkali dari Pak Mereti barangkali ada pertanyaan lanjutan, silakan. Barangkali ada feedback. Selanjutnya mungkin aku juga pindah di kolom chat. Ini dari Kak Rival. Apakah terkait pengkabelan HVAC, apakah jalurnya masuk di kabel tray yang sama dengan pengkabelan fire alarm, annunciator dan lain-lain itu? Enggak Mas, dibedain gitu ya. Kadang tuh kontraktor HVAC juga dia punya kontrak sendiri, kemudian dia tuh bikin tray sendiri gitu ya. Tapi intinya elektronik itu bagusnya itu jangan dicampur dengan elektrikal gitu. Kalau misalkan untuk remote AC, misalkan unit sepeda kan biasanya ada remote yang ditempel di dinding, oke lah nggak apa-apa gitu. Tapi misalkan kalau misalkan udah kabel misalkan 3x4, 4x2,5, 4x6 aja itu tuh disarankan sih jangan. Dan maintenance lebih mudah aja misalkan oh ya elektronik berarti ke tray elektronik. Nah syukur-syukur HVAC ada kontrak nih traynya, oh ke tray pakai AC gitu Mas. Oke, siap. Selanjutnya ini dari Kak Bravery William. Dengan kabel semuanya itu, bukankah pembuangan energi listrik menjadi kalor sangat besar? Apakah ada solusi dari masalah ini? Oh gitu. Ya, ini tadi yang saya katakan kan Mas. Untuk untuk kabel tray itu tuh dikontrak gitu ya di POK itu ada itu traynya itu di grounding gitu ya sistem grounding gitu ya yaitu pengabalan apa penjemputan yaitu di ground kayak gitu ya tanah kayak gitu ya. Nah untuk bagusnya untuk elektrikal itu kan
kita dapat 5 ohm kan berlinya gitu. Kalau misalkan elektronik itu disarankan itu ya yang mendekati nol gitu. Bagusnya itu 1 ohm gitu. Itu saran saya. Tapi kembali lagi Mas, kalau misalkan kita di project ya, itu rata-rata kan badinya vacuum gitu. Kalau badinya nggak tertulis misalkan grounding di situ gitu ya, masa kita mau nombok? Sayangnya itu. Kita kok boleh konsultan Pak, ini belum ada groundingnya loh gitu. Gimana kalau misalkan jadi SI atau kerja tambah gitu. Tawarkan aja. Kalau kita lebih sisi konsultan juga manusia. Ternyata ya adalah beberapa desain yang dengan saya satu. Oke, siap. Kita juga move to selanjutnya pertanyaan eh, dari Kak Alfred. Apakah bus bisa mengatur lampu, bisa mati dan hidup di zona yang berbeda, dan bisa dijadwalkan lampu itu mati dan hidup di waktu yang sudah diatur, contohnya pada saat mau malam hari. Oh, itu juga nggak pakai bus bisa Mas, pakai timer gitu kan. Dari tablet itu bisa. Itu pakai timer itu bebas. Bus sekarang tuh bisa gitu. Itu. Tapi ini ya, ini kan bukan satu jaringan panel gitu ya. Kalau panel itu pengetahuan saya gitu ya, itu belum bisa sih. Misalkan buat mematikan panel itu dan menghidupkan sih bisa lah. Kita pakai sistem kontaktor mungkin ditambahi perangkat bus gitu ya. Tapi kalau untuk dalemannya tetap kita memakai aplikasi berbeda gitu ya, pakai software yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk mematikan lampu di sini, saya pernah memang ada kontaktor bus itu bisa seperti itu. Tapi mah tinggal pakai timer sih gitu. Karena saya orang panel maker juga gitu ya, tinggal timer set jam berapa mau mati gitu ya, jam berapa dihidupkan gitu. Biasanya tuh di lampu luar atau di lampu kejap gitu Mas. Oke, selanjutnya dari Kak Edo Adimas. Untuk fire alarm dalam desain ruang yang luas, satu smoke atau heat per heat detector dapat mencakup atau mengcover berapa meter persegi Tentunya ya Mas, dalam. kalau mendesain seperti itu ya, bagusnya teman-teman tuh juga mengenal distributor unit heat detector dan smoke detector gitu. Karena apa? Setiap merek gitu ya, setiap distributor pun itu tuh berbeda-beda ya untuk ruang cangkupannya kayak gitu. Jadi lebih baik tanyain terus kemudian minta brosurnya. Syukur-syukur di sana tuh di distributor tuh dia tuh punya orang yang buat kayak analisisnya lah. Kayak misalkan pilih kan ada tuh, misalkan kita mau tipe ini, lampu di ruangan ini gitu ya, mau berapa lumens ya gitu kan, itu orang-orang pilih tuh sampai segitunya effortnya kayak gitu. Kalau misalkan orang ngepel alarm juga effortnya itu dia tuh pasti brosur itu. Tapi kebanyakan ya teman-teman itu tuh range-nya itu antara 3 sampai 4 meter gitu. Dan juga misalkan teman-teman tuh dari unit heat ke smoke kayak gitu ya, dari unit smoke ke heat ke smoke kayak gitu tuh ada satu tipe itu tuh nggak lebih dari 8 meter gitu, saling ngelupnya itu loh. Nah kayak gitu gitu itu lebih baik tanyain ke distributor. Nah itu makanya penting jadinya apa itu kenalan relasi orang-orang distributor unit enak ya gitu. Oke, ya kayak datasheet elektrikalnya ya Mas ya. Ya siap. Oke, selanjutnya dari Kak Sofyan, untuk sistem bus supply power itu dari power PLN atau kapasitor bank agar sistem tetap aman ketika terjadi power down PLN atau terjadi kebakaran. Itu Oh, dari Kak siap. Sofyan. Siap siap. Kalau kalau kapasitor bank itu sendiri kan memperbaiki KOSPI ya, Pak Pak Ismail gitu ya. Kalau saya itu jujur aja, kalau kontraktor bas saya dulu itu dia tetap mengambil dari line PLN gitu. Tapi dia punya backup apa baterainya itu gede, Pak. Gitu.
Jadi ketika yaitu ketika apa power down PLN atau terjadi kebakaran gitu. Yaitu backupnya itu baterai itu gitu Pak. Tapi kalau kapasitor bank setahu saya sih Pak nggak ngarahnya ke situ sih gitu. Semoga terjawab ya Pak. Maaf ini masih junior Pak. Tapi ya itu saya tahu kapasitor banknya itu karena saya ya itu panel-panel maker juga gitu. Itu sih itu baterainya itu Pak. Banyak juga ya pesertanya. Iya Kak, banyak banget ini. Mungkin yang ya yang paling bawah ini dari Kak Abdul Rauf, perbedaan instalasi dan modul di Afrika dan Asia. Apakah di Indonesia itu memiliki ciri khas tersendiri dalam instalasi fire alarm, tata suara atau CCTV? Oh Jadi iya, itu. saya sih kurang kurang paham ya kalau misalkan jangankan di Afrika gitu ya. Di di saya pun di Indonesia kayak gitu ya. Saya belum nemu modul yang pasti kayak gitu. Jadi gini teman-teman ya. Kalau misalkan kita itu punya punya maksudnya apa, di peraturan itu tadi yang saya share itu juga nggak detail maksudnya pengkabelannya harus gimana kayak gitu ya. Nah itu saya menurut saya itu ya kit dari distributor file alarm itu gitu. Kalau semuanya ditumpahin ke kita kayak gitu ya, mungkin nggak laku sih distributor ini. Tapi masyhurnya nanti ketika Bapak Abdul itu di project kayak gitu ya, nanti ketemu kok orang-orang yang maksudnya itu ngasih tahu benernya seperti ini gitu, gitu. Nah, mungkin dari apa klaimnya di situ warna merah untuk klaim dari apanya klaim pekabelannya gitu ya klaim conduitnya gitu untuk memperdamaikannya gitu ya itu nanti ketemu kalau misalkan masih tidak jadi gitu. Tapi itu sendiri yaitu kalau misalkan semuanya ilmu distributor misalkan distributor AC Daikin gitu ya kita tuh di share nih ilmunya semuanya gitu 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 udah mungkin Daikin tutup gitu tetap ada yang dikit lah teman-teman apalagi di file alarm ini gitu ya kadang tuh misalkan eh, pembacaannya tuh error gitu ya saya kita udah misalnya di zona satu gitu ya tapi nggak terdeteksi terdeteksi gitu itu sering banget nah makanya kita telepon nih orang di situ ini gimana gitu, gitu sih gitu. Oke teman-teman, ini kalau di kolom chat terkait absensi nanti ada dua link ya, awal dan akhir. Ini untuk pertanyaannya udah ada lagi, nggak ada lagi di kolom chat. Apakah ada yang mau resen atau nanya-nanya nih? Eh, bisa langsung diskusi juga. Baru ada yang mau nanya langsung raise hand. Nah, teman-teman itu masih ada yang nanyakan ya line dan polyline ya. Iya, line polyline itu terkait teknisnya itu Kak. Heeh. Dan saran belajar AutoCAD gitu sih. Barangkali ada, oh ya, oke Ya masih gitu. kebuka filenya. Mhm. Ini kok kedip-kedip saya. Ya misalkan gini kan, Kak. Ini kan misalkan saya pakai line. Jangan gini lah. Ini saya pakai line. Kemudian yang kedua pakai polyline ya. Nah, kalau pakai line itu kan berarti pakai line apa polyline kan? Oh, line. Nah, ini maaf ya, ini pakai polyline. Nah, kalau pakai line gitu ya, apa tadi Kak siapa? Ini tuh dia garisnya kan harus diklik baru jadi satu kesatuan. Nah, kalau polyline itu satu kesatuan gitu ya. Oke, bisa aja misalkan kita udah terlanjur line nih, kayak gitu ya. Pengen jadi polyline bisa misalkan blok ini,
blok garis polyline-nya, kemudian join jadi polyline. Kalau misalnya ingin mengeluarkan jadi line lagi, berarti explode. Itu beda yang pertama. Beda yang kedua, misalkan garis polyline gitu ya, saya tuh kepengen tahu luasan area ini gitu ya. Tapi tanpa tahu harus kita ngitung gitu ya. Nah kalau polyline, kalau line gitu ya, nah di sini kan nggak diketahui gitu ya. Nah kalau misalkan polyline itu, nah ini area itu bisa diketahui gitu. Nah itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga misalkan tadi mau itu kan, mau mau bermain 3D gitu ya, mau bermain 3D. Nah misalkan saya polyline di extrude dar, kemudian line tadi di extrude, maaf, ini polyline di extrude. Bendanya pun berubah, bendanya pun tidak sama gitu ya. Ini laptop saya upgrade-an ya, jadi lama. Nah, kalau LAN gitu ya, tuh itu lubang kan, gitu. Kalau polyline tuh nggak gitu sih. Jadi kebanyakan Mas gimana kalau MLP? Ya apa? Enaknya tuh pakai polyline atau LAN? Kalau saya pribadi sih pakai apa? Pakai polyline. LAN tuh punten-punten udah udah nganyet ya. Pakai polyline sih. Itu Kak, mau kasih jawab. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, eh ini dari Kak Husman, panel tenaga surya itu masuk kategori elektronika atau elektrikal. Itu Mana sih? di kolom chat setelah Kak bawahan Kak Wawan itu Kak Husman, panel Eh, tenaga surya itu kategorinya apa? itu teh kalau di Dina Project dia tuh ada kontraktornya sendiri. Gitu ya. Ya menurut saya ya itu gabungan antara elektrikal sama elektronika. Kebetulan kemarin saya dapat job bagian itu ya panel surya tentang wiringnya gitu ya teman-teman. Wiring SMT solar. Ya itu gabungan elektrikal kan. Soalnya kan di situ ada MCB DC, kemudian ada MCB AC gitu kan. Setelah di ada inverternya gitu kan, bisa dasar ya. Jadi ya itu silakan teman-teman, MF itu luas banget gitu ya. Saya aja gitu ya, saya udah pernah semua MF itu ngerjain gitu ya. Tapi ya itu saya punya keterbatasan, kadang lupa kayak gitu. Dan semua sistem pun kadang saya juga nggak semuanya bisa, maksudnya teh nggak semuanya ahli gitu. Ini kan ini sistem wiringnya. Ini alhamdulillah teh saya gitu 1 juta wiringnya. Ini kan ada DC nih kan, MCB DC kan. Outputnya nanti MCB itu bakal apa? MCB satu pas saya gitu. Dan ini karton gitu. Ini saya dasarnya. Jadi gini, teman saya saya tuh backgroundnya manufaktur gitu ya. Mau belajar MFP gitu ya. Jadi teman-teman mau backgroundnya apa aja, kalau misalkan niat belajar apapun, insya Allah bisa kok. Tapi itu awal itu jangan lihat gaji ya. Faktanya di Indonesia seperti itu ya teman-teman, jangan lihat gaji gitu. Kali pengalaman ya memang pengalaman dulu prihatin gitu, gitu sih. Oke, noted Kak. Siap. Makasih infonya. Ini mungkin ada dua pertanyaan terakhir aja dari Kak Alfred yang bawahnya Kak Hukman. Untuk BAS yang connect ke lift dan akses control itu fungsinya untuk apa ya? Yang connect ke lift dan akses control yang untuk BAS. Itu teh sistem, kalau ini teh basic ya Pak. Kalau lift itu
itu ya benar ya, terkonek kayak alarm juga ada beberapa teh. Terus kalau busnya sendiri itu misalkan kan panel itu kan ada dua, yang satu tuh panel kontrol, yang satu panel kontrol, yang satu panel buat powernya nih, kayak gitu ya. Nah, untuk busnya sendiri dia tuh ngoneknya ke panel kontrolnya gitu. Nah, misalkan liftnya itu misalkan tuh mendadak di lantai 4 tuh berhenti, kayak gitu ya. Nah, si bus ini itu ngasih info nantinya bahwasanya tuh lift ini error tanpa misalkan si di dalam lift itu memencet tombol emergency, kayak gitu. Untuk sistem, kembali lagi sistem pengamanan seperti itu. Jadi yang ke panel kontrolnya gitu. Fungsinya itu buat keselamatan lagi gitu. Oke, siap. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Kak Titit. Untuk jaringan perkabelan telepon PABX, apakah hampir sama dengan CCTV? Untuk pengkabelan PABX itu berarti ke telepon ya Pak. Ke telepon Iya, itu pengkabelannya itu kalau kalau CCTV dan data itu kan pakai RJ45. Kalau kemudian ke PABX itu apa ya yang namanya teh? Itu kadang teknikal di lapangan itu saya kurang gitu. Setahu saya masih masih pakai Cat 6 ya gitu ya. Tapi untuk ngonek ke apanya rack servernya itu ada alat apa ya namanya lupa saya teh. Itu eh, nggak ke nggak ke RJ45-nya sih. Itu beda sih. Bisa dikatakan beda untuk maksudnya untuk telepon tadi. Tapi untuk kabelnya masih sama Cat 6 gitu. Kalau di outletnya mah tetap ya pakai RJ45, tapi untuk di rack servernya gitu ya. Seingat saya kayak gitu ya, itu tuh nggak pakai RJ45, dia kupas kayak gitu terus dicolokin gitu. Gitu. oke, sudah. Kayaknya udah banyak banget pertanyaan yang udah kejawab dan udah mulai jam 11 juga ya teman-teman. Jadi mungkin izin tutup juga ya Kak untuk ini. Hmm, Oke, dan karena tadi ada pertanyaan terakhir, saya wakil panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Rifki telah berkenan hadir untuk menyampaikan materinya ya. dan nggak kerasa di penghujung acara dan sesi Q&A-nya sangat ramai banget sampai eh, barangkali atau yang belum kejawab bisa ditanyakan di lain kesempatan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia mengikuti training ini mulai dari awal hingga akhir. Dan masuk ke acara yang terakhir yaitu pengisian link presensi kedua dan juga penutup ya. Untuk panitia yang bertugas dipersilakan untuk mengirimkan link presensi yang terakhir dan jika link presensi sudah ada di kolom chat maka seluruh peserta dimohon untuk mengisi 2 kali yaitu di awal dan di akhir dan mungkin sambil menunggu peserta mengisi link presensi, saya mau ngumumin pemenang door prize-nya karena tadi jika ada yang bertanya secara on cam dan diskusi pertama kali, maka akan dapat door prize. Untuk yang dapat door prize, selamat kepada Pak Mariadi. Apakah Pak Mariadi masih ada di room Zoom ini? Masih. Oke, aku izin itu ya Pak. Diskusi bentar ya, ngobrol Oke, bentar. siap. Siap. Mungkin barangkali ada pesan-pesan atau saran untuk training kali ini atau ada barangkali ada saran terkait topik selanjutnya atau kritik saran terkait event kami. Kak. Oke. Saya pertama mungkin terima kasih sekali ya, mungkin bisa join di sini. Terus ibaratnya ini mungkin acara yang mungkin sangat bagus ya, sangat bagus untuk kita semua yang eh, khususnya untuk hari ini di bidang MEP dan hubungannya dengan AutoCAD ya. Itu terus kedua
mungkin sebenarnya MEP ini untuk di bagian gedung sebenarnya nggak apa ya, suatu disiplin yang sifatnya eh, banyak jurusan gitu. Artinya kalau arsitek kan hanya satu nih, Ya, jurusannya arsitek kayak gitu. Kalau struktur hanya satu struktur. Tapi kalau MEP itu adalah gabungan dari ibaratnya ada elektronik, ada teknik mesin, dan sebenarnya kalau pengalaman saya di teknik mesin sendiri mungkin di kampus tertentu dianggap apa sih MEP itu gitu ya. Dan itu udah kok diselesaikan oleh orang teknik sipil itu. Sorry nih jadi curhat kan gitu. iya, iya. Kadang kayak gitu karena ya kita kita tidak bisa pungkiri bahwa di teknik mesin di kuliahan itu emang disiplinnya banyak kayak gitu ya. Disiplinnya Hmm. banyak. Kita tahu seperti ada konversi energi, konstruksi, material dan Oke. lain-lain gitu ya. Tapi sedangkan di MEP ini untuk teknik mesin kan hanya kita tahu bagian dari konversi energi yang ya secuil gitu. Ya, Tapi betul, kita Pak. kita tahu lah. Tapi sebenarnya itu di teknik mesin itu sangat dibutuhkan di high rise building gitu. Kita tahu ibaratnya BNSP dan LPJK mengeluarkan suatu SKA yang atau sekarang ini disebut SKK Ya, itu syaratnya jurusannya adalah teknik mesin, artinya nggak sembarangan. Dan ya. SKK di teknik mesin itu banyak dari tata udara, transportasi dalam gedung, pemadam kebakaran bisa, terus eh, ada banyak, artinya ada SLF kayak gitu ya, kayak gitu. Kalau menurut saya sampai saat ini MEP itu masih masih bagus lah bagi yang mungkin khususnya teknik mesin. Kalau teknik elektro emang emang sebenarnya banyak sih di situ eh, untuk jurusan teknik elektro. Tapi intinya bagi yang ingin terjun di dunia MEP, saya rasa itu karena kedepannya pembangunan sangat infrastruktur kayak gitu ya, bangunan high class building sangat ini bagus. Artinya artinya nggak ada matinya lah kayak gitu. Artinya peluang untuk ke situ sangat-sangat luas dan sekedar saran mungkin nanti dari pihak penyelenggara ini ke depannya eh, boleh dong masalah BIM Rapid karena kita udah wajib tuh di bidang pemerintahan yang untuk proyek-proyek di IKN udah wajib itu eh, Revit BIM Revit itu. Mungkin itu aja deh saran saya. Terima kasih. Oke, makasih banyak juga Pak Mariadi atas sarannya. Kami juga ada kok training dari BIM Revit juga. Barangkali buat teman-teman barangkali ingin mengikuti bisa pantau IG kami. Jadi makasih banyak buat Pak Mariadi atas sarannya. Insya Allah akan kami uh, tampung dan jadi perbaikan ke depan. Oke. Oke. Nah, nanti akan dihubungi oleh panitia terkait door prize-nya. Dan gimana teman-teman bisa udah pada ngisi link presensi kedua kan? Nah, jika udah mengisi, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di acara kami selanjutnya. Bisa untuk di Zoom, makasih banyak Kak Rifki dan juga teman-teman. Siap. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Assalamualaikum.